Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar hewan. Ayo, bertualang lagi bersama satwa liar. Sebelum lanjut jangan lupa, di like dan subscribe. Kalau udah di subscribe, mari kismak. Mari kita simak. Masih banyak di antara masyarakat yang mempercayai hal-hal mistis, seperti wabah kumbang di dalam rumah. Keyakinan ini merupakan bukti nilai keanekaragaman budaya sebagai warisan budaya nenek moyang kita. Sayangnya, beberapa hewan yang dianggap sebagai pembawa mitos kini telah punah. Hanya sedikit yang tersisa dan masih dianggap hewan legendaris oleh penduduk setempat. Keyakinan ini merupakan bukti nilai keanekaragaman budaya sebagai warisan budaya nenek moyang kita. Sayangnya, beberapa hewan yang dianggap sebagai pembawa mitos kini telah punah. Kumbang hanya tersisa sedikit dan masih dianggap sebagai hewan penyebar mitos di kalangan penduduk setempat. Beberapa orang juga ingin tahu apa mitos binatang di dalam rumah. 1. Santet. Pertanda buruk yang dapat terjadi yaitu adanya serangga di dalam rumah, dapat dikaitkan dengan ilmu gaib. Konon jika ada kumbang yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah yang didiami, ini bisa menandakan bahwa telah dikirimkan malapetaka berupa santet atau hal-hal gaib lainnya. 2. Fitnah. Pertanda buruk kedua adalah bila ada kumbang yang masuk ke dalam rumah, penghuni rumah difitnah. Oleh karena itu, saat ini waspada dan hati-hati dengan sikap dan tindakan Anda. Menurut Islam, binatang apapun masuk ke dalam rumah. Mitos dan kutukan sama sekali tidak dapat diterima oleh umat Islam. Alasannya, semua niat baik dan kada semata-mata ditentukan oleh takdir Allah. Mitos binatang adalah pertanda baik sampai kutukan yang akan datang diharapkan tidak membahayakan. Milik Allah semata, wallahu alam bisawab. Ini fakta kumbang sesungguhnya. Pastinya sobat sudah tahu hewan yang satu ini. Ya, itu kumbang, sekelompok serangga dari ordo Coleoptera. Kata Coleoptera sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu koleos dan teron, yang secara bersama berarti sayap terbungkus. Alasannya adalah kebanyakan spesies kumbang memiliki dua pasang sayap depan disebut elytra. Pada bagian ini sayap kumbang menjadi lebih keras dan tebal. Hal ini dapat melindungi sepasang sayap di punggung dan melindungi bagian belakang tubuh kumbang. Dengan sekitar 360.000 spesies yang dideskripsikan, Coleoptera atau kumbang saat ini merupakan kelompok organisme paling kaya spesies di bumi. Coleoptera saat ini memiliki lebih banyak spesies daripada ordo lainnya, terhitung hampir 25% dari semua spesies kehidupan hewan yang diketahui. Sekitar 40% dari semua spesies serangga yang diidentifikasi adalah kumbang. Seperti yang kita ketahui, spesies kumbang yang berbeda dimangsa oleh invertebrata dan vertebrata yang berbeda. Bagi kehidupan manusia, kumbang umumnya bukan merupakan hama yang terlalu serius, namun termasuk hama pertanian dan industri yang dapat merusak dan memakan tanaman pertanian. Beberapa kumbang tersebut antara lain kumbang kapas Antonomus grandis, kumbang kentang Colorado, Leptinotarsa decemlineata, kumbang kacang tunggak Callosobruchus maculatus, kumbang tepung Tribolium castanem, bahkan kumbang jam kematian yang larvanya dapat menyebabkan kerusakan bangunan dengan menggali melalui kayu menggerogoti. Morfologi spesies kumbang. Karakteristik kumbang memiliki kerangka luar yang sangat keras dan sayap depan elytra yang keras. Eksoskeleton kumbang terdiri dari banyak lapisan, sklerit. Sklerit ini dipisahkan oleh jahitan halus. Seperti serangga pada umumnya, tubuh kumbang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, kepala, dada toraks dan perut abdomen, kaki dan sayap. Kepala kumbang umumnya sangat keras, karena terbentuknya sklerotin, dan ukuran kepala kumbang juga bervariasi. Terdapat mulut di bagian kepala yang mengarah lurus ke depan atau kadang bisa menghadap ke bawah. Kumbang memiliki mata majemuk yang memberi mereka kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Sementara bagian antena kumbang berfungsi sebagai organ penciuman, antena kumbang juga memungkinkannya merasakan lingkungan fisiknya. Bentuk antena kumbang sangat berbeda, namun seringkali serupa pada famili yang berbeda. Dalam beberapa kasus, dalam spesies yang sama, bentuk antena jantan dan betina mungkin berbeda. Dada kumbang toraks terbagi menjadi dua bagian yang terlihat, yaitu dada depan protoraks dan pterotoraks. Pterotoraks adalah kombinasi dari toraks tengah mesotoraks dan toraks posterior metatoraks yang terpisah pada spesies serangga lainnya. Kaki kumbang memiliki banyak ruas. Seperti kebanyakan ordo serangga lainnya,
kumbang memiliki sepasang cakar di ujung segmen tarsal terakhir di setiap kaki. Sementara beberapa serangga menggunakan kakinya untuk berlari, yang lain memiliki berbagai kegunaan. Elytra atau sayap yang melekat pada pterotoraks. Sayap kumbang umumnya tidak digunakan untuk terbang, melainkan untuk menutupi bagian belakang tubuh dan melindungi sepasang sayap kedua. Beberapa kumbang telah kehilangan kemampuan terbangnya, seperti kumbang dari famili Curculionidae, kumbang tanah famili Carabidae, dan spesies dari famili lain yang hidup di gua atau gurun. Perut kumbang terletak di bagian belakang dada bagian belakang. Ini terdiri dari serangkaian cincin, masing-masing dengan lubang untuk bernafas dan bernafas kipas. Perut kumbang itu sendiri tidak memiliki banyak pelengkap, tetapi pada beberapa kumbang mis Mordelidae melekat pada lobus toraks. Habitat kumbang ditemukan di hampir semua habitat alami. Penyebaran kumbang juga sangat besar. Kumbang ditemukan di semua habitat utama seperti habitat air tawar dan laut kecuali lautan atau daerah kutub. Mereka mampu berinteraksi dengan berbagai cara dan beradaptasi dengan ekosistemnya. Fakta menarik dan unik tentang kumbang. Untuk mengetahui lebih banyak fakta tentang kumbang, mari kita simak 6 fakta menarik tentang kumbang. Kumbang bermanfaat bagi tumbuhan. Kita bisa melihat keunikan kumbang dari fungsinya. Meski sering dipandang sebagai serangga atau hama perusak tanaman, serangga ini bisa sangat membantu. Terutama saat penyerbukan tanaman yang bisa dijadikan makanan saat kumbang masih berupa larva. Dipercaya bahwa kandungan protein pada kumbang pada larvanya dapat memenuhi kebutuhan gizi dan protein tubuh manusia. Siklus hidup unik kumbang. Keunikan kumbang lainnya terletak pada siklus hidupnya, seperti kupu-kupu. Kumbang mengalami fase metamorfosis sempurna, karena siklus hidupnya dimulai dari telur, kepompong, dan kemudian menjadi kumbang dewasa. Kumbang dewasa kemudian bertelur di pohon sagu, yang dapat membentuk larva yang dikenal sebagai ulat sagu. Warna kumbang yang unik. Warna kumbang yang sangat bervariasi dan indah juga menjadi salah satu keistimewaan. Ternyata kumbang tidak hanya berwarna coklat atau hitam saja, tetapi juga memiliki variasi warna yang beragam tergantung spesiesnya. Tak heran, banyak yang menjadikannya hewan peliharaan atau hiasan karena warna kumbang yang berbeda. Jenis kumbang yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem bumi. Selain itu, kumbang juga berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Ada beberapa spesies kumbang yang dapat berperan penting dalam keseimbangan ekosistem bumi karena kemampuannya mendaur ulang nutrisi alami, dan aktivitas ini biasanya dilakukan oleh kumbang kotoran. Cara makan serangga yang unik. Keunikan serangga juga terletak pada cara makannya yang unik. Seperti sejenis kepik atau kepik. Kepik memiliki cara makan yang unik karena menggunakan sepasang rahang bawah sebagai alat untuk memegang mangsanya dan kemudian menusuknya dengan tabung khusus di mulutnya. Saat terjadi tusukan, kepik memasukkan enzim pencernaan ke dalam tubuh mangsanya untuk mengekstraksi cairan dari jaringan tubuh mangsanya. Memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Bak umumnya menggunakan sayapnya yang kokoh untuk melindungi diri dari serangan musuh. Selain untuk terbang, sayap juga berperan sebagai pelindung tubuh terhadap serangan musuh dan cuaca ekstrim. Serangga itu akan memutar tubuhnya dan menyelipkan kakinya untuk mengelabui musuhnya agar tampak mati. Sedangkan larva kumbang kentang Colorado menutupi tubuhnya dengan kotoran beracunnya sendiri untuk bertahan hidup. Kumbang adalah makhluk luar biasa. Dari semua makhluk hidup yang teridentifikasi di bumi ini, seperempatnya adalah kumbang. Lebih khusus lagi, ada sekitar 400.000 spesies kumbang di sekitar manusia. Dengan rekor gemilang seperti itu, apakah kita benar-benar tahu tentang Beatles? Kalau belum, mari kita pelajari 5 fakta unik tentang kumbang. Kumbang Stenocara gracilipes hidup di gurun Namib, di mana rata-rata curah hujan tahunan hanya 14 mm. Mereka bertahan hidup dengan meminum kabut yang mengendap di elytra mereka. Efek logam dari beberapa kumbang diciptakan oleh polimer transparan yang merupakan hasil dari struktur fisik dan bukan pigmen, artinya warnanya tidak akan pudar. Sebelum sains dapat menjelaskan posisi planet dan matahari, orang Mesir memahami matahari terbit dan terbenam dari perilaku kumbang. Mereka mengira hewan ini, yang merupakan kumbang kotoran, telah menusuk matahari. Keyakinan ini didasarkan pada kebiasaan kumbang membuat bola-bola kotoran dengan cara mendorong dan menggelindingkannya. Demikian fakta dan keunikan tentang makhluk Allah yang luar biasa, yaitu kumbang. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.
Nantikan video selanjutnya tentang hewan, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komen, apa hewan kesayangan Anda, like, dan di-subscribe. Sampai jumpa.